Indikator kota metropolitan yang selalu dinamis mengingatkan jejak sebuah marketplace di tanah air. Berawal dari toko daring, toko ladang berkembang pesat menjadi salah satu marketplace besar. Selain menyediakan barang, toko ladang menggandeng ribuan penyedia barang, bahkan membantu ketersediaan finansial bagi rekan bisnisnya. Kegiatan usaha toko ladang terasa menyentuh berbagai sendi kehidupan masyarakat. Ketika saya bikin perusahaan namanya ladang, orang banyak tanya, emang ini di dunia pertanian gitu ya. Tapi saya bilang ladang itu adalah filosofi yang tidak pernah habis untuk seorang itu bisa mendapatkan bekerja dan mendapatkan rezeki. Bukan hanya rezeki saja, tapi di situ orang bisa bekerja. Nah, harapan saya ketika waktu itu toko ladang kami bisa mewadahi semua orang bisa bekerja di situ. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, toko ladang memiliki kantor dan unit di berbagai kota di Indonesia. Saya sendiri sebetulnya berawal dari hanya itu rumah kontrakan, berawal dari hanya 3 orang gitu ya, 3 orang sampai sekarang kita udah kalau di karyawan inti sudah hampir sekitar 70-an orang. Kami mulai merintis online shop yang itu melayani kebutuhan-kebutuhan sekolah, melayani beberapa waktu itu kebutuhan-kebutuhan dinas. Itu yang memang kami konsen ke bisnis-bisnis corporate. Sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai saat ini kami dipercaya oleh Kementerian Pendidikan sebagai salah satu marketplace untuk program Kementerian Pendidikan. Kini, kaki-kaki gurita bisnis toko ladang menjadi rujukan rekan bisnisnya yang ingin bertransaksi dalam proyek pemerintah. Oh, HP-nya bunyi tuh. Waduh, alhamdulillah. Kalau rezeki nggak kemana. Wah, oke bosku, siap. Gampang sekali. Ayo ngapain? Mama. Ngapain? Ini loh, balesi orang. Balesin chat dari cewek lain kan pasti papa kan? Enggak, Papa tuh cari kerja kek, ngapain kek? Di rumah aja sumpek, mama sumpek. Ma, papa ini lagi loh buka websitenya Simplah Toko Ladang. Papa ini jualan lewat online, enak. Nggak perlu muter ke sana ke sini, cuma dari online saja. Papa bisa jualan, hasilnya sudah terbukti, Ma. Ah, ini loh, kan. Banyak kan hasilnya kan? Paham kan, Ma? Ma. Oh iya. Oh gitu. Iya, Ma. Maafin mama ya, Pak. Mama nggak ngerti. Nggak apa-apa dong. Oh, terus sekarang lanjutin lagi bersih-bersih rumahnya ya. Mama nggak mau tahu. Habis ini mama berangkat arisan pulang harus sudah bersih semuanya rumahnya. Cepetan. Iya, Ma. Cepat. Sebenarnya saya itu suami apa pembantu sih? Indikator kota metropolitan yang selalu dinamis mengingatkan jejak sebuah marketplace di tanah air. Berawal dari toko daring, toko ladang berkembang pesat menjadi salah satu marketplace besar. Selain menyediakan barang, toko ladang menggandeng ribuan penyedia barang, bahkan membantu ketersediaan finansial bagi rekan bisnisnya. Kegiatan usaha toko ladang terasa menyentuh berbagai sendi kehidupan masyarakat. Ketika saya bikin perusahaan namanya ladang, orang banyak tanya, emang ini di dunia pertanian gitu ya.
Tapi saya bilang ladang itu adalah filosofi yang tidak pernah habis untuk seorang itu bisa mendapatkan bekerja dan mendapatkan rezeki. Bukan hanya rezeki saja, tapi di situ orang bisa bekerja. Nah, harapan saya ketika waktu itu toko ladang kami bisa mewadahi semua orang bisa bekerja di situ. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, toko ladang memiliki kantor dan jaringan di berbagai kota di Indonesia. Saya sendiri sebetulnya berawal dari hanya itu rumah kontrakan, berawal dari hanya 3 orang gitu ya, 3 orang sampai sekarang kita udah kalau di karyawan inti sudah hampir sekitar 70-an orang. Kami mulai merintis online shop yang itu melayani kebutuhan-kebutuhan sekolah, melayani beberapa waktu itu kebutuhan-kebutuhan dinas. Itu yang memang kami konsen ke bisnis-bisnis corporate. Sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai saat ini kami dipercaya oleh Kementerian Pendidikan sebagai salah satu marketplace untuk program Kementerian Pendidikan. Kini, kaki-kaki gurita bisnis toko ladang menjadi rujukan rekan bisnisnya yang ingin bertransaksi dalam proyek pemerintah. Oh, HP-nya bunyi tuh. Waduh, alhamdulillah. Kalau rezeki nggak kemana. Wah, oke bosku, siap. Gampang sekali. Ayo ngapain? Mama. Ngapain? Ini loh bales si orang. Balesin chat dari cewek lain kan pasti papa kan? Enggak, Papa tuh cari kerja kek, ngapain kek? Di rumah aja sumpek, mama sumpek. Ma, papa ini lagi loh buka websitenya Siplah Toko Ladang. Papa ini jualan lewat online, enak. Nggak perlu muter sana kesini, cuma dari online saja. Papa bisa jualan, hasilnya sudah terbukti, Ma. Ah, ini loh, kan. Banyak kan hasilnya kan? Paham kan, Ma? Ma. Oh iya. Oh gitu. Iya, Ma. Maafin mama ya, Pak. Mama nggak ngerti. Nggak apa-apa dong. Oh, terus sekarang lanjutin lagi bersih-bersih rumahnya ya. Mama nggak mau tahu. Habis ini mama berangkat arisan pulang harus sudah bersih semuanya rumahnya. Cepetan. Iya, Ma. Cepat. Sebenarnya saya itu suami apa pembantu sih? Tes, tes. Yo. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera, selamat pagi bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu peserta yang hadir di Zoom diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke, kita kembali lagi di acara 1 jam bersama Tokla yang rutin kita agendakan setiap hari Jumat. Ya Pak Eko, seperti itu ya. Ya, siap. Ya, Benar, Mas Adit. perkenalkan saya Mas Adit dari Toko Ladang yang akan menemani Bapak Ibu sekalian dalam acara 1 jam bersama Tokla ini. Kemudian ada narasumber kita, yaitu Mas Eko, perkenalkan beliau dari tim IT dan teknis Toko Ladang. Monggo Mas Eko. Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Eko ya dari Toko Ladang. Mungkin teman-teman dari Mitra juga sudah banyak kenal dengan saya dan sering komunikasi dengan saya juga.
Oke, lanjut Mas. Oke, tema di minggu ini kita akan membahas bagaimana tata cara bergabung menjadi mitra di Siplah Toko Ladang dan bagaimana verifikasi email pada waktu mendaftar di Siplah Toko Ladang. Nah, ini nanti semua pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang hadir dan pertanyaan dari mitra-mitra, baik calon mitra dan mitra-mitra yang sudah bergabung kemarin-kemarin sudah pernah ada yang bertanya bagaimana sih cara daftar di Siplah Toko Ladang, terus syaratnya apa aja, terus keuntungan kita itu apa bergabung di Siplah Toko Ladang, dan setelah bergabung itu gimana untuk langkah selanjutnya. Nah, itu nanti akan dijawab oleh Mas Eko. Mungkin pertanyaan yang awal-awal itu gini, Mas Eko. Ya. Sebenarnya Siplah Toko Ladang itu dibuat untuk siapa sih? Dan siapa saja yang bisa bergabung? Ya, sebenarnya Siplah Toko Ladang itu kan marketplace dan itu programnya Kemdikbud kan Mas ya. Jadi siapa yang boleh gabung untuk jadi mitra atau penyedia ya bebas. Ada yang badan hukum, ada yang individu. Syarat utamanya adalah NPWP. Kalau badan hukum kan pasti ada SIUP, ada PKP dan lain-lain. Saya rasa untuk NPWP juga pasti punya. Untuk minimalnya individu itu harus punya NPWP. Dengan NPWP dan KTP, saya rasa udah bisa untuk daftar jadi penyedia di Siplah, terutama Siplah Toko Ladang. Oke. Jadi semua orang bisa bergabung ya Pak Eko Iya, di bisa. dalam Siplah Toko Ladang itu. Dan itu orang individu pun bisa. Bisa, iya. Nah, Oke. iya kan kalau mungkin saya sekilas saya review dulu ya. Kalau Siplah ini kan untuk pengadaan di sekolah ya. Memang kalau pengadaan besar mungkin harus PT, harus CV itu. Tapi kan sekolah juga pasti ada pengadaan kecil kayak mungkin ATK, kemudian juga catering gitu kan. Nah, disitulah kesempatan teman-teman dari individu untuk bisa masuk. Dengan syaratnya juga nggak terlalu sulit kan, ada NPWP dan KTP gitu aja. Oke. Sudah cukup jelas. Nah, kemudian kebanyakan yang ditanya oleh teman-teman Pak Eko. Iya. Terus dengan kita bergabung di Siplah Toko Ladang itu pasar kita itu siapa? Ya. Dan dalam cakupan mana saja pasar kita dengan kita bergabung di Siplah Toko Ladang? Ya. Oke, terima kasih Mas Adit. Pertanyaan seperti itu, jadi gini, Siplah ini kan marketplace. Kemudian teman-teman pelanggannya itu adalah sekolah. Karena memang Siplah ini sistem informasi pengadaan di sekolah. Jadi pelanggannya adalah sekolah. Dan pasti sekolah juga sudah punya dana kan, karena dana dari pemerintah, dari negara. Kemudian pasarnya pasti sekolah-sekolah terdekat. Teman-teman kalau sudah jadi penyedia mungkin mau jualan, pasti pasar terdekat adalah sekolah-sekolah di daerah setempat gitu. Tapi karena ini sifatnya marketplace dan itu online, dan semisal nih teman-teman punya barang yang unik yang nggak dijual di daerah lain, itu bisa loh dipasarkan ke luar daerah gitu. Apalagi kalau mungkin stoknya limit gitu dan teman-teman punya stok gitu, walaupun luar daerah juga bisa terjangkau gitu loh. Karena nanti ini kan sistemnya belanja online Mas. Oke. Jadi sangat apalagi di kondisi pandemi seperti ini gitu. Oh iya, kita diharuskan Iya. untuk belanja online ya, Online, untuk iya. mengurangi interaksi langsung ya. Benar Mas Adit. Itu aman Pak Eko memang untuk ada penjamin kita bergabung dengan Siplah Toko Ladang. Ya, aman. Karena ini kan sudah secara sistem sudah di UIT oleh tim Dikbud Pusat, kemudian masalah pembayaran, saya rasa pelanggannya adalah sekolah, itu kan sudah pasti mereka juga punya juknis dan ketentuan tertentu ya untuk segera pembayaran gitu. Kemudian segala dokumen juga sudah terlindungi, semua di elektronikan. Saya rasa itu cukup aman untuk
pastilah aman karena kan sudah di kontrak payung juga dari Kemdikbud. Oke, jadi mungkin kita perkenalan dulu ya, kita mengulik dulu di Siplah Toko Ladang itu sebelum kita mendaftar itu, kita kan biasanya kalau istilah orangnya ini tak kenal maka tak sayang. Nah, makanya kita mengulik dulu nih, Siplah Toko Ladang itu seperti apa sih sebelum kita berlanjut untuk bagaimana cara bergabung di Siplah Toko Ladang. Nah, Ya. jadi itu ya Pak Eko, Benar. kita mendaftar di Siplah Toko Ladang sudah pasti ada marketnya. Yang pertama itu sekolah market, pasti satu Indonesia ya istilahnya ya Pak Eko. Iya, Kita benar. bisa berjualan satu Indonesia ya. Iya. Kemudian untuk transaksinya ada penjamin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Iya, benar. Oke, itu sudah pasti aman dan prosesnya mudah ya Pak Eko. Iya, pasti karena kan sistemnya online, Mas. Oke, 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 oke. Nah, makanya ini kita udah mulai sedikit-sedikit kenal nih dengan Siplah Toko Ladang. Nah, terus gimana Pak Eko cara untuk bergabung di Siplah Toko Ladang? Nah, mungkin kita mulai dari nol ya. Kita belum ada toko sama sekali. Nah, itu gimana Pak Eko cara mendaftarnya di Siplah Toko Ladang? Nah, benar. Ini masuk ke topik Mas ya berarti langsung. Siap. Ya, benar. Ya, jadi ini hari ini adalah topik kita adalah gimana sih cara pendaftaran menjadi penyedia atau mitra penjual di Siplah Toko Ladang. Mungkin untuk teman-teman yang sudah join, mungkin bisa nyimak lagi, siapa tahu nanti ada kemarin step-step yang belum dilakukan seperti verifikasi email dan lain-lainnya. Jadi kita akan jelaskan dari awal gimana sih cara daftar yang benar dan efisien, terutama yang sering tanya itu adalah proses verifikasi email. Saya mohon izin untuk share screen. Oke, udah terlihat ya. Oke, jadi teman-teman bisa akses ya Siplah Toko Ladang dulu. Nah, di sini ada menu daftar jadi penjual. Nanti tinggal diklik saja. Nah, tadi saya sudah siapkan di sini untuk proses hari ini. Jadi yang perlu, seperti yang saya sampaikan tadi Mas Adit, jadi apa yang perlu disiapkan adalah data-data sesuai yang akan didaftarkan. Kalau mau daftar badan hukum, berarti disiapkan dulu dokumen-dokumen perusahaannya. Kalau mau daftar individu ya minimal NPWP dan KTP gitu. Tak lupa juga rekening ya, karena kan nanti untuk proses pembayaran. Pencairan. Iya. Nanti kalau nggak ada rekening, sama aja jualan, nanti uangnya diteruskan ke penjual kapan ya. Iya. Jadi itu minimal kan ada NPWP dan KTP, dan tak lupa juga nomor rekening. Kemudian untuk proses akun di aplikasi itu adalah minimal punya email. Email yang aktif. Ya, benar. Ya, Pak. Karena nanti juga ada proses verifikasi email. Untuk keamanan akun ya itu ya. Benar. Oke. Nah, karena nanti kalau nggak diverifikasi nanti ada beberapa fitur yang mungkin kurang optimal, yang sudah kita sediakan tapi tidak digunakan akhirnya karena kurang optimal. Makanya harus proses verifikasi dengan benar. Kemudian saya contohkan di sini di halaman registernya di sini adalah daftar akun. Jadi sebenarnya di halaman itu akun itu adalah nama orang Mas Adit. Nama orangnya. Sebenarnya nama tokonya nanti sebenarnya. Ada nama toko lagi. Iya, sebenarnya ya yang kita di Siplah Toko Ladang versi 2 ini di halaman awal ini sebenarnya nama akun, nama orangnya gitu. Contoh di sini saya Eko gitu. Oke, jadi perlu diingat ya nanti di daftar akunnya ini namanya ini nama pemilik atau nama pengurus dari toko itu ya Pak Eko. Iya, benar. Oke. Kemudian di sini email. Kemudian password ini minimal 8 digit. Ini password baru atau password yang pernah dipakai harus sama dengan email, Pak Eko?
Oke, ini passwordnya password baru. Beda dengan password yang digunakan untuk email. Oke, oke. Jadi passwordnya silakan dicatat ya Bapak Ibu sekalian. Ini password baru, bisa sama dengan password email atau beda dengan password baru gitu. Iya, benar. Kemudian kita lanjut. Setelah mengisi daftar formnya dari nama, email, password, tinggal nanti diklik daftar. Nah, disinilah halaman verifikasi email. Jadi Oke, oke. kemudian kalau sudah daftar Mas Adit, coba nanti dicek emailnya dulu. Jadi kita langsung cek di email kita yang kita masukkan tadi ya Pak Eko, Iya, setelah mendaftar itu untuk verifikasi kode untuk pengamanan akun ya. Oke, oke, oke. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti jangan lupa untuk verifikasi ke email karena nanti untuk keamanan akun Bapak Ibu sekalian, jadi seumpama Bapak Ibu pada waktu ada toko lupa password atau mungkin kehilangan akses ke toko Bapak Ibu sekalian, itu Bapak Ibu bisa eh, mereset password. Nah, mereset passwordnya itu melalui eh, email yang Bapak Ibu sekalian daftarkan di Siplah Toko Ladang. Nah, mungkin seperti itu untuk tujuan verifikasi pada email Bapak Ibu sekalian pada saat mendaftar. oke, kita lanjut dulu. Sepertinya tadi ada salah email saya. Jadi kok nggak terkirim. Oh iya, Nah, kita ulangi dulu ya. Pak Eko ini belum ngopi ini. Monggo Iya, Pak Eko, ngopi dulu Pak kopinya Eko. masih Nah, ini itu. kebetulan kita karena topiknya itu ngobrol santai, nah memang kita konsepnya itu ngobrol-ngobrol santai, sharing-sharing santai dengan mitra atau calon mitra yang belum bergabung di Siplah Toko Ladang. Nah, memang agendanya itu kita rencanakan itu setiap 1 minggu sekali di setiap hari Jumat. Jadi mungkin kalau dalam 1 minggu itu Bapak Ibu sekalian ada kendala, mungkin kurang mantap kalau ditanyakan melalui email atau CS, nanti Bapak Ibu sekalian bisa bertanya pada waktu acara sejam bersama Talk lagi nih. Nanti Bapak Ibu bisa tuh untuk kirim ke chat Zoom pertanyaannya, nanti akan ditampung oleh admin kita dan langsung kita jawab di saat ini juga. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa langsung membangun komunikasi dua arah dengan narasumber yang hadir di acara ini. Jadi pertanyaan yang Bapak Ibu tanyakan bisa langsung terjawab, insya Allah. Oke, apakah udah Mas Eko? Oke, kita coba cek dulu nih. Tadi saya cek kok emailnya nggak masuk, apa salah email gitu. Ya, sambil ngopi dulu Sambil Pak ngopi-ngopi Eko. dulu nih. Saya rasa udah nggak benar-benar nih. Terus untuk Bapak Ibu sekalian, nanti kalau mau berjualan di toko ladang itu kita sifatnya fleksibel ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak harus berjualan dalam satu kategori saja. Seumpama Bapak Ibu sekalian di rumah ada jasa servis printer. Nah, itu nggak harus semuanya jasa gitu dalam satu toko. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti bisa seumpama mau jualan ATK juga seperti pensil, bolpen, buku tulis. Itu bisa juga Bapak Ibu sekalian berjualan di Siplah Toko Ladang di satu toko
yang Bapak Ibu miliki. Oke, internet saya agak lag ini. Nah, terus ngomong-ngomong soal pasar tadi, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian mungkin pasti ada sekolah ya di lingkungan kanan kiri Bapak Ibu sekalian. Nah, itu baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, setiap pembelanjaan dana BOS itu harus melalui Siplah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pasarnya sangat terbuka luas bagi Bapak Ibu sekalian untuk menawarkan ke sekolah-sekolah di kanan kiri Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sekalian memiliki putra-putri yang bersekolah di baik TK, SD, SMP, SMA, atau MA. Nanti bisa juga tuh Bapak Ibu menjadi mitra penjual bagi sekolah putra-putri Bapak Ibu semua. Jadi memang anjurannya dari Kementerian Pendidikan itu untuk berbelanja dana bantuan dari pemerintah wajib menggunakan Siplah. Nah, itu biasanya di daerah-daerah itu sekolah yang melakukan pembelanjaan, pelaporannya tidak menggunakan Siplah, itu dari Dinas Pendidikan setempat akan ditolak untuk pelaporannya. Nah, itu bisa menjadi peluang Bapak Ibu sekalian untuk membuka toko di Siplah Toko Ladang. Jadi untuk prosesnya memang gampang, mudah, kita tidak menarik biaya untuk Bapak Ibu sekalian berjualan di Siplah Toko Ladang, tetapi dengan pasar yang sangat luas. Bisa untuk kanan kiri Bapak Ibu sekalian, sekolah-sekolah, ataupun pasar dalam lingkup nasional. Gitu. Oke, jadi mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis, terutama di bagian email. Sepertinya ada yang masalah dengan email saya. Jadi ini saya siapkan contoh untuk beberapa akun saja. Bentar, saya mulai share screen ya. Oke, udah kelihatan Mas Adit ya? Siap, udah tampil Mas Eko. Oke, ini ada satu contoh toko yang sudah kita siapkan kemarin. Jadi di sini teman-teman kalau sudah berhasil daftar tadi, sebenarnya di halaman ini nanti, di halamannya seperti ini. Jadi di sini ada beberapa data yang harus diisi oleh teman-teman calon mitra. Jadi ada foto profile, kemudian banner, ini sebagai banner tokonya, kemudian nama toko. Di sini nama toko ini tidak bisa dirubah. Jadi sekali ketika mau ngisi nama toko itu ya di sini. Kalau tadi kan saya jelaskan tadi yang awal tadi kan itu nama orangnya saat daftar gitu. Iya, Tapi walaupun diisi nama toko juga nggak masalah sebenarnya, bebas. Oh, bebas juga ya Pak. Tapi sebenarnya nama toko itu yang data yang asli itu diambil dari data ini saat pengisian formulir toko ini. Kemudian di sini juga ada email toko. Ini bisa sama dengan email yang tadi. Bedanya apa? Kalau email yang tadi itu digunakan untuk login Mas Adit. Jadi itu akses login. Kalau email toko ini biasanya kan perusahaan atau teman-teman itu punya email untuk bisnis. Oke. Jadi ini bisa beda dengan akses login tadi. Tapi sama juga nggak masalah. Nah, di sini nanti juga ada proses verifikasi lagi email. Jadi tadi yang verifikasi email untuk akses login. Nah, ini juga ada lagi verifikasi untuk email bisnis.
Kemudian di sini ada slogan, kemudian nomor telepon toko. Ini nanti tinggal diisikan data-data yang sudah ada. Nah, kemudian di sini ada jenis usaha. Ada individu seperti yang kita preview tadi. Kemudian juga ada badan hukum. Ada juga koperasi. Koperasi juga boleh Mas Adit masuk di Siplah. Oh, boleh juga ya, Boleh. sangat terbuka ya Sangat jadi Siplah itu. Kemudian dari masing-masing ini pasti punya perbedaan, terutama di individu. Kalau individu itu nanti dokumennya agak beda sendiri. Kemudian juga ada di sini kategori usaha, dia mikro, kecil, menengah, atau besar. Ini juga harus ditentukan di sini. Kemudian juga status usaha, UMKM atau non UMKM, mungkin terkait UMKM itu apa dan non UMKM apa kita akan bahas di pertemuan selanjutnya Mas Adit. Siap, siap. Kemudian di sini ada data alamat dari penyedia, dari provinsi mana, kemudian kabupatennya mana. Semua tinggal diisi sesuai data yang benar. Kemudian di sini juga ada titik koordinat. Kita sediakan peta di sini. Nah, nanti ini tinggal digeser aja, tinggal di zoom. Nah, sekiranya lokasinya di sebelah mana, tinggal diklik aja. Nah, nanti perhatikan di form garis lintang dan bujur, itu nanti pasti akan berubah. Coba saya klik ya. Ini yang kantor gitu ya. Nah, berubah. Jadi seperti itu. Oke. Jadi gunanya apa? Nanti karena ke depannya kita juga akan proses pengembangan kurir kayak semacam gosen gitu Mas. Jadi kurir cepat, kurir instan. Oke, instan ya. Nah, Jadi nanti kan bisa pasti dari situ yang digunakan adalah data-data seperti ini, titik koordinat. Kalau ini nggak pas ya nanti nyasar. iya. Nanti Bapak Gojeknya bingung dong Iya, ya, benar. nyasar. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa tuh untuk setelah mendaftar itu melengkapi data-datanya itu di biodata toko itu meluangkan sedikit waktu untuk mengisi karena semakin lengkap informasi yang Bapak Ibu isi di biodata toko nanti akan memudahkan juga untuk Bapak Ibu sekalian bertransaksi ke depannya. Jadi meluangkan waktu sebentar untuk kelancaran ke depannya gitu Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut. Di sini ada alamat lengkap. Ini mungkin lebih ke kelengkapan alamatnya ya. Kalau ini kan tadi rincian provinsi sampai ke kelurahan. Dan di sini alamat lengkap mungkin jalannya atau mungkin nomor rumah, itu kan bisa lebih lengkap di sini. Kemudian di sini ada nama penanda tangan. Dalam arti ini adalah nama penanggung jawabnya Mas Adit. Oke. Siapa yang akan bertanggung jawab di toko ini? Karena kan ini Siplah walaupun belanja online, tapi kan sifatnya adalah pengadaan. Jadi harus ada yang bertanggung jawab di sini. Kemudian jabatannya biasanya direktur atau owner bisa diisi di sini. Kemudian di sini ada data rekening. Kemudian katakanlah di sini namanya sama dengan nama penanda tangan gitu. Nama pemilik rekening, ini nomor rekeningnya. Kemudian jenis banknya, banknya bank apa, tinggal dipilih sesuai data yang dipunya. Kemudian cabang bank, kan biasanya kalau bank itu punya cabang, kantor cabang kan Mas Adit. Yang tertera di buku Iya, tabungan itu biasanya benar. ya Pak Eko. Nah, tinggal diisi di situ. Kemudian di sini ada KTP. Ini nomor NIK KTP. Kemudian juga bisa diupload juga data KTP-nya. Kemudian NPWP. Itu juga harus diupload dokumen NPWP-nya. Nah, terus kemudian nanti jika badan usaha itu bisa diupload di sini SIUP, atau mungkin kalau koperasi bisa akte atau mungkin terkait surat-surat legal yang berkaitan dengan pendirian koperasi bisa diupload di sini. Kemudian juga ada jenis usaha non PKP atau PKP. Nah, ini kan nanti kalau non PKP nggak perlu upload.
Kalau PKP harus upload juga Mas Adit. Ada dokumen PKP-nya. Dokumen PKP-nya itu ya tergantung perusahaan itu sudah mengurus PKP atau masih non PKP ya Pak Eko. Jadi kita fleksibel ya untuk Ya, benar yang Mas Adit. mendaftar. Kemudian di sini juga ada kurir yang akan disediakan oleh kami dan nanti bisa dipilih oleh penjual atau penyedia mau menggunakan kurir apa. Default adalah kurir toko, dalam arti adalah dikirim oleh si penyedia sendiri Mas Adit. Tapi kita juga sediakan pihak ketiga, di sini ada reguler, kargo, dan instan. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi di awal terkait pengiriman instan. Itu juga bisa nanti langsung bisa muncul tuh estimasi harga dan estimasi harinya. Nanti tinggal diklik simpan. Jadi untuk kurirnya itu kita juga menyediakan berbagai pilihan ya Pak Eko. Mulai dari kurir toko kalau mungkin sekolahnya hanya 5 langkah dari rumah atau 5 langkah dari toko, itu Bapak Ibu bisa membuka kurir toko. Jadi kan sayang ongkos ya Pak Eko kalau sekolahnya cuma 5 langkah dari rumah, Iya, benar Mas Adit. tetapi nggak ada kurir toko. Nah, masa 5 langkah dari rumah kita pakai kurir pihak ketiga kayak ekspedisi-ekspedisi gitu, nanti membengkak juga biayanya. Jadi Iya, kita ada benar. siasati di situ ya Pak Eko, ada Iya, kurir benar. toko untuk sekolah yang istilahnya 5 langkah dari rumah atau 5 langkah dari toko. Ya, benar Mas Adit. Terus di sini ketika diklik simpan ada warning merah lah, berarti ini ada yang nggak pas. Ini Oh, ada contoh yang nggak pas KTP ya. harus 16 Oke, digit. oke. Nah, berarti ini kurang. Jadi ada koreksi di sistem gitu Ada ya Pak koreksi Eko sistem untuk juga. standarnya dokumen, nomor dokumen itu ya. Ini baru 12 saya hitung. Kita tambahkan 4 angka lagi. Ini hanya data dummy ya, data contoh ya. Oke. Kalau nanti diisi sesuai nomor NIK yang diupload. Karena nanti teman-teman yang verifikasi di sini itu juga akan menyamakan data yang teman-teman input di form sama data yang diupload gitu. Jangan sampai NIK yang di sini beda dengan yang diupload Mas Adit. Nah, nanti verifikasinya lama, Nanti akan ditolak lagi biar untuk diperbarui datanya. Oke. Jadi biasanya itu kalau ada yang mendaftar, kemudian menanyakan ke CS kita, Pak, ini kok toko saya belum diverifikasi emailnya atau tokonya. Nah, itu kebanyakan ada di situ ya Pak Eko. Mungkin tipe salah penulisan kurang angka 1 atau kurang angka berapa atau kelebihan juga bisa, itu biasanya kendalanya di situ ya. Iya, benar Jadi Mas Edit. Kendala yang sering saya coba lihat di teman-teman verifikasi toko, itu di sini, di bagian dokumen. Terutama penulisan nomor NIK KTP, kemudian nomor NPWP. Itu sering salah, tidak sesuai dengan dokumen yang diupload. Kalau istilahnya pengen cepat untuk verifikasi, daftar hari ini ya nanti siang langsung diverifikasi, ya datanya harus sinkron semua antara yang diisi di kolom data dengan yang diupload gitu. Contoh kayak ini tadi, kolom KTP, nomor NIK-nya harus sesuai dengan nomor NIK yang KTP yang diupload itu. Karena langsung dicek sama teman-teman di situ. oh, jadi bisa ya Pak Eko, kita seumpama nih, saya di jam 9:30 ini daftar di Siplah Toko Ladang. Nanti siang sudah bisa berjualan, bisa? Bisa. Wah, itu. Yang penting datanya semua akurat. Dalam arti maksudnya sesuai lah, sinkron semua. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa dicoba bagi yang belum mendaftar di Siplah Toko Ladang. Kalau memang datanya itu lengkap, datanya benar, dalam hitungan jam Bapak Ibu sekalian sudah bisa berjualan di Siplah Toko Ladang. Nah, ini kembali saya ingatkan bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan. Nah, mumpung ingat nih, nah itu langsung bisa aja dituliskan di chat. Nah, nanti kita akan ada sesi tanya jawab yang langsung dijawab oleh narasumber kita, yaitu Mas Eko. Nah, mungkin seperti itu untuk langkah-langkahnya ya, Pak Eko. Ya. Mungkin masih ada langkah selanjutnya setelah ini. Oke, ini kan cara pendaftaran sudah selesai.
Jadi mulai pengisian data sudah semua diisi, tinggal nanti biasanya teman-teman ada yang tanya ketika melihat di sini tadi email toko ini tadi, kok masih ada catatan merah di sini, email toko belum terverifikasi gitu. Padahal tadi saat pendaftaran sudah verifikasi gitu. Oke, Itu yang oke. tadi saya tekankan bahwa ada perbedaan email. Yang pertama itu adalah email untuk akses login atau usernya. Yang ini adalah email bisnis. Oh, Ini yang jadi akan tampil oke, oke. di halaman profilnya toko ketika dilihat oleh sekolah atau pembeli. Jadi di situ ada email bisnis. Dan ini nanti yang akan dijadikan untuk notifikasi juga, Mas. Ketika ada pesanan masuk, ada pesanan update, itu nanti email ini yang akan mendapat Email notifikasi bisnis itu tersebut. ya yang akan dipakai atau Iya, email bisnis ya. email bisnis ini. Oke, jadi untuk email bisnisnya itu nanti fungsinya untuk pemberitahuan selain di aplikasi atau di web. Bapak Ibu mungkin menerima pesanan baru atau uang sudah dicairkan masuk rekening itu nanti bisa melalui email bisnis tersebut. Nah, itu mungkin masih ada tambahan lagi, Pak Ya, Eko, prosesnya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. ya, tinggal satu langkah sih. Ini aja nanti kita praktekkan sih gimana cara verifikasi email ini gitu. Jadi di sini kita juga sediakan icon segitiga ini, tinggal diklik aja. Kemudian kirimkan link verifikasi. Nah, ini sudah berhasil, data berhasil diproses, link verifikasi berhasil dikirim. Oke, oke. Tinggal dicek di email. Nah, ini Oh, email jadi yang tadi. nanti ada email masuk dari Siplah Toko Ladang ya Pak Eko Ya, untuk benar. verifikasi emailnya itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian nanti akan ada email seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian tinggal klik aja mungkin ya Pak Eko Iya, linknya ya. iya, benar. Oke, Kalau oke. sebenarnya tinggal klik link aja ini, link tombol ini atau link ini, itu tinggal nanti sudah terverifikasi. Nanti tinggal diklik aja. Kalau saya ini contohkan karena saya beda browser ini. Tadi saya pakai Chrome, yang email ini pakai Firefox. Jadi biasanya nggak bisa terverifikasi. Jadi saya copy dulu aja. Tadi sebenarnya tinggal aja kok, tinggal klik aja kok. Nanti setelah diklik nanti akan diarahkan ke halaman ini, halaman verifikasi. Tinggal klik verifikasi sekarang. Oke, jadi Kita setelah cek. itu udah aman ya Pak Eko Ya, untuk dah. akunnya selesai, bisa Ya, langsung upload, bisa langsung jualan. iya benar. Ini sudah. Tadi kan ada tanda merah itu. Nah, ini Ya. sudah hilang, berarti sudah terverifikasi. Oke, jadi untuk pembahasan di tema minggu ini sampai di sini ya Pak Eko. Mungkin nanti untuk langkah-langkah selanjutnya akan kita sharing-sharing di pertemuan selanjutnya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah banyak nih Pak Eko yang bertanya Bertanya ya. di kolom chat. Nah, itu mungkin bisa masuk ya, mohon izin Bapak Ibu sekalian kita masuk ke kolom tanya jawab. Nah, itu Bapak Ibu sekalian bisa langsung bertanya juga kalau mungkin masih ada pertanyaan. Nah, ini akan kita bacakan ya pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama, sebentar saya cek dulu Mas Eko. Oke. Sepertinya sudah banyak sini yang tanya ini. Iya, banyak ya yang tanya ini. Nah, ini ada pertanyaan yang pertama dari Bapak atau Ibu Winarti Stationery. Nah, ini Mas Eko, cara bayar pajaknya gimana? Kalau pajaknya ditanggung oleh penjual. Oke. Oke, ini mungkin terkait isu kemarin yang sering ditanyakan di grup Telegram Iya. terkait pajak itu dibayar penjual atau pajak dibayar oleh pembeli. Jadi mungkin saya juga sambil buka dulu ya catatan yang kemarin itu. Jadi memang pajak ini yang sering ditanyakan Bapak Iya, Ibu benar. sekalian. Nah, makanya kita saling lebih sering sharing-sharing soal pajak ini ke teman-teman baik calon mitra ataupun mitra yang sudah bergabung di Siplah Toko Ladang.
Oke, saya mau share screen lagi. Nah, ini catatan yang kita kirim kemarin di grup Telegram. Kalau yang belum join nanti bisa kita kirim link grup Telegramnya. Jadi sistem pajak yang kita terapkan di Siplah Toko Ladang sekarang adalah kita sudah mengunci ke status sekolahnya, Mas. Pertama adalah pajak yang dibayar oleh satuan pendidikan atau sekolah. Itu pertama adalah status sekolahnya harus negeri. Kemudian nilai total harga sebelum PPN adalah lebih atau sama dengan 2 juta. Kemudian ada juga barang atau jasa yang diunggah di Siplah Toko Ladang tidak beratribut pajak. Maksudnya adalah barang itu ketika diupload oleh si penyedia tidak dicentang itu plus PPN-nya. Oh, jadi bisa ya Pak Eko, dalam kita upload produk itu bisa menginclude atau memasukkan langsung termasuk PPN nih, atau tidak termasuk PPN ya dalam produk yang kita jual itu. Iya, benar. Jadi tiga poin ini itu kalau terpenuhi, salah satu terpenuhi aja, itu berarti yang bayar pajak adalah sekolah. Terutama negeri nih, kalau negeri memang yang pembayar pajak atau pungut PPN-nya itu adalah memang harus sekolah, bendahara sekolah. Memang harus sekolah karena negeri termasuk kalau tidak salah itu sekolah wajib pungut ya Pak Eko. Ya, wajib pungut. Kan ada WAPU dan non WAPU gitu. WAPU dan non WAPU Bapak Ibu sekalian. Ya, berbeda kalau nanti dia swasta. Di sini di poin kedua adalah pajak dibayar oleh penjual atau penyedia. Di sini pertama adalah satuan pendidikan berstatus swasta. Itu berapapun nilainya, itu memang harus penjual yang bayar. Karena memang bendahara swasta itu bukan WAPU. Dan itu memang nggak boleh ketika saya baca-baca di website pajak.go.id. Kemudian ada lagi jika satuan pendidikan berstatus negeri dan nilai total harga sebelum PPN itu kurang 2 juta. Jadi intinya sekolah negeri belanja online di Siplah, tapi total harganya di bawah 2 juta. Itu pajak juga harus penyedia yang membayar. Karena PPN-nya atau WAPU-nya sekolah negeri itu 2 juta ke atas. Oke. Jadi untuk pembelian di bawah 2 juta, baik itu sekolahnya negeri atau swasta, memang harus dibayarkan oleh toko ya, kalau Iya, memang barangnya benar. barang pajak. Benar, ya. Terus kembali tadi pertanyaannya adalah, gimana Mas? Mohon diulangi. Cara bayar pajaknya gimana kalau pajaknya ditanggung penjual? Nah, mungkin itu penjualnya yang belum PKP mungkin ya Pak Eko, Iya, kalau benar. masalahnya seperti ini. Kalau mungkin sedikit tips dari saya dan teman-teman di sini, kalau memang belum non PKP saat upload produk itu plus PPN-nya nggak usah dicentang. Oh, jadi nggak ada tanggungan pajak di situ. Nggak ada tanggungan pajak oleh toko ya. Iya, Jadi benar. barangnya memang barang belum termasuk Belum termasuk pajak. pajak karena dia bukan PKP gitu loh. Kalau masih individu dan bukan PKP. Karena memang non PKP ataupun individu dia kan nggak bisa cetak faktur untuk PPN. Jadi memang untuk penjual kalau memang masih belum non PKP nggak bisa untuk mengurus pajak. Oh, jadi enakan kalau penjualnya itu non PKP, toko kita non PKP, enak gitu ya Pak Eko. Jadi kita upload produknya itu belum termasuk pajak karena kita lebih fleksibel dalam berjualan, tidak ada tanggungan. Kalau seumpama ada sekolah minta bayar pajaknya dibayar sekalian, nah itu mungkin nanti kita bisa ikut membantu gitu dari istilahnya, atau memang harus sekolah yang membayarnya? Kalau itu negeri memang tetap harus sekolah, Harus Mas. sekolah Karena ya. sudah itu secara aturan sudah dijelaskan. Nanti mungkin kita juga minggu depan kita akan mengundang teman-teman dari pajak. Kita akan kolek informasi lah terkait pajak seperti apa gimana gitu. sih sebenarnya, karena masalah Lebih pajak jelasnya nanti itu lah. ya, masalah pajak itu sebenarnya tiap daerah itu memiliki aturan yang Nah, itu masing-masing kadang ya. yang agak berbeda. Jadi yang kita sulit. mau berbicara istilah Jawanya saklek itu agak susah karena tiap daerah itu aturannya memang nggak semuanya sama. Iya, benar.
Kemudian itu tadi sih poinnya lebih ke itu. Kalau memang negeri, ya itu memang harus sekolah yang bayar. Kalau swasta itu penjual. Kalau memang penjual belum bisa membayarkan, berarti saat upload produk jangan dicentang plus PPN-nya. Oh, gitu ya. Gitu ya. Karena nanti kalaupun ditagih untuk pajaknya gimana, kan sudah jelas saat upload itu nggak ada pajaknya gitu. Oke, oke, oke. Jadi sudah sedikit menjawab ya pertanyaan dari Ibu Winarti Stationery. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu sekalian, sambil kita masuk di sesi tanya jawab, jangan lupa untuk Bapak Ibu Oh iya. sekalian mengisi kolom presensi. Nah, itu Bapak Ibu sekalian cukup isi 1 kali saja, jangan double-double seperti itu. Nah, kemudian akan masuk di pertanyaan juga. Hai Kak, ini pertanyaan dari Ibu Aning. Hai Kak, mau tanya, apakah ada potongan pembayaran ketika pembeli bayar? Nah, itu bisa dijawab langsung oleh Pak Eko. Potongan pembayaran ketika pembeli bayar. Iya, mungkin potongan dalam transaksi gitu. Atau potongan pada waktu sekolah membayar ke Siplah Toko Ladang. Oh, kalau dari pembeli itu nggak ada. Itu sesuai invoice. Invoice-nya tertera berapa, di situ ada total tagihan, ya itu yang dibayar oleh sekolah. Jadi nggak ada potongan-potongan yang lain gitu. Jadi ada jaminan ya Pak Eko bahwa yang harus sekolah bayar ke bank itu sesuai BAST yang ada di sistem. Ya benar, lebih tepatnya di invoice masih lebih Oh, gampang. di Kalau invoice-nya. ya di BST juga ada Oh, sih ada tagihannya, juga. Cuman belum sampai situ mungkin ya ya. cuma lebih gampang pakai invoice karena Oke, lebih oke, oke. kita lebih apa ya? Lebih tebalkan, di situ ada total tagihan. Jadi Oke. lebih fokus gitu Oke, 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 dokumennya. oke. Jadi nggak ada potongan sama sekali ya Bapak Ibu sekalian. Baik sekolah itu membayar itu sesuai dengan invoice yang keluar di sistem. Jadi nggak ada lebih, nggak ada kurang. Apalagi kalau pembayaran menggunakan virtual account. Nanti nominalnya udah kekunci di situ. Nah, ini mungkin pertanyaannya sudah terjawab ya, tidak ada potongan sama sekali pada Iya, waktu pembeli membayar. lanjut Mas Kemudian Adit. untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Katri Ira, Kak, untuk harga yang tertulis itu include pajak atau belum ya? Kalau belum termasuk pajak. Nah, ini gimana ini Pak Eko? Kayaknya belum selesai ngetiknya sudah ke enter. Oke, oke, oke. Itu loh Mas kayaknya Oh, yang di iya, iya, bawah. yang di bawah. Kak, untuk harga yang tertulis itu include pajak atau belum ya? Kalau yang tertulis belum termasuk pajak, apa kita yang harus bayar? Nah, ini mungkin bisa dibantu jawab oleh Pak Eko. Oke, lanjut ke yang tadi nih, Iya, pembahasan pajak pajak lagi ya sebenarnya. Pak Eko. Kita Iya, masuk ke sesi pajak lagi. ya. Jadi kembali ke tadi, kita melihat dari status sekolah dan status penyedia. Kalau status penyedianya non PKP, saya rasa juga nggak bisa untuk membayarkan pajak PPN, kecuali mungkin pajak yang lain ya, yang bukan PPN, mungkin pajak tahunannya dari si penyedia itu mungkin beda lagi. Tapi kalau PPN itu kayaknya kalau non PKP nggak bisa. Kemudian harga untuk apa? Untuk harga yang tertulis itu include pajak atau belum ya? Kalau di ladang, di toko ladang, sebelah toko ladang, kita sudah sediakan di situ form kolom harga satuan. Di situ ada pilihan lagi plus PPN atau tanpa PPN gitu. Jadi mau include menggunakan sistem yang kita sediakan monggo, atau mungkin saat ngupload di situ harga satuan itu sudah final dengan pajak, dengan hitungannya dia sendiri di luar sistem, ya monggo silahkan dikomunikasikan dengan sekolah nanti gitu. Oke, jadi untuk harga yang tertera di produk itu sudah include pajak atau belum, tinggal kita sendiri ya Pak Eko yang menentukan. Iya, Entah itu mau komposisi barangnya itu sudah di-include pajak tanpa kita mencentang, atau memang harga dasar produk tetapi kita centang plus PPN, itu nanti akan
pada waktu sekolah membeli itu sudah termasuk biaya yang pajaknya itu. Iya, benar Mas Adit. Oke, jadi seperti itu, Ibu Katrira. Jadi pajak yang menentukan harga itu dari pada waktu penjual Upload. upload barang tersebut, mau di-include atau tidak. Kemudian pertanyaan dari Ibu Vanessa. Vanessa ini baru in ya, berita Artis ya. kemarin ya. Iya, ya semoga husnul khotimah diterima di sisi Allah. Nah, untuk proses verifikasi toko berapa lama Pak Eko? Apa ada biaya admin untuk daftar? Nah, ini kita yang singgung tadi saat Iya, proses materi. siap. Jadi untuk proses verifikasi toko, saya rasa cukup cepat kok. Karena kita sudah sediakan tim sendiri untuk verifikasi toko. Tapi cepat atau lambat itu tergantung dari dokumen dan data yang teman-teman input. Katakanlah kayak tadi nomor KTP itu sudah diisi, tapi ternyata beda dengan nomor KTP yang diupload. Nah, itu nanti yang akan menjadi kendala. Kalau dari sisi dokumen dan data sudah sinkron, nggak ada perbedaan, itu langsung nanti bisa cepat diverifikasi pada hari itu juga. Hitungan jam saja sebenarnya sudah bisa di-approve ya Pak Iya, Eko. bisa. Kalau datanya memang sudah sesuai dan sudah Iya. benar lengkap juga. Iya, tadi saya juga kelupaan mungkin belum jelaskan Mas Adit terkait nama pemilik rekening dan nama toko. Biar lebih cepat juga di situ kita memverifikasi nama rekening itu harus sama dengan nama toko. Kan itu biasanya nama PT atau nama CV gitu kan. Kalau Iya. perusahaan badan hukum. Tapi kalau individu, nama rekening harus sama dengan nama penanggung jawab. Oh, harus seperti itu ya Iya, Pak Eko. harus Biar seperti itu. mungkin pertanggungjawabannya mungkin dan Iya, identitasnya itu iya sesuai ya. benar. Karena kan kita bertransaksi dengan sekolah ya Pak Eko. Iya, benar Mas Adit. Oke. Nah, untuk Admin ya, biaya admin. Nah, ini ada nggak Pak Eko biaya admin kita daftar di Siplah Toko Ladang itu? Nggak ada Mas Adit. Jadi Siplah ini benar-benar semua free, gratis. semua Siplah free. Iya. Pokoknya berjualan di Siplah free ya Pak Eko. Iya, mau daftar Daftarnya. itu nggak ada biaya. Ya Oke. paling nanti ada biaya itu terkait kalau pada saat proses penerusan dana itu kan nanti ada perbedaan bank dan lain. Oh, Itu kan jadi sudah di kalau luar sistem. di luar sistem. Di luar Jadi sistem Siplah kalau itu masuk ke sistem perbankan ya. Kalau Iya. memang mau transaksi gratis, kita ada tuh untuk caranya. Jadi samain banknya dengan kita, otomatis uang Bapak Ibu sekalian itu akan utuh. Kan iya, sayang benar. untuk biaya admin bank atau apa, mending kita kalau memang transaksinya intens, kita buka satu rekening lah untuk meminimalisir. Menyesuaikan. Iya, karena memang benar-benar tidak ada biaya untuk bertransaksi mulai dari awal sampai akhirnya kalau kita memakai bank yang sama. Jadi untuk semuanya gratis ya Bapak Ibu, apalagi untuk daftar kita sangat gratis. Kemudian pertanyaan dari Bapak Rudi, untuk penyedia pribadi apa tetap butuh SIUP, Mas? Oh, tidak. Oke, Tidak. oke. Kalau pribadi seperti yang saya jelaskan tadi, minimal adalah NPWP dan KTP. Itu udah cukup. Hanya ada itu saja sudah bisa berjualan ya Pak Eko? Iya, sudah bisa berjalan di Siplah. Nah, jadi Siplah ini mungkin membuka lapangan pekerjaan juga ya Bapak Ibu sekalian. Iya, Jadi benar. Bapak Ibu sekalian kalau memang di rumah akan membuka toko di Siplah, mungkin jasa bersih-bersih sekolah atau jasa servis AC atau jasa servis printer, nah bisa tuh Bapak Ibu sekalian langsung mendaftarkan di Siplah Toko Ladang. Nah, jadi untuk individu nggak ada SIUP nih. Jadi Nggak untuk ada. SIUP itu hanya untuk yang berbadan usaha. Untuk individu syaratnya cukup ada. Kalau buku tabungan pasti sudah ada ya Bapak Ibu sekalian, Iya. apalagi KTP. Nah, mungkin ini NPWP yang Bapak Ibu sekalian belum mengurus.
Nah, kalau NPWP kan diurus cepat ya Bapak Ibu sekalian, mungkin 15 menit ke kantor pajak dan gratis itu sudah keluar NPWP. Kayaknya sekarang juga sudah ada online, Mas. Udah ada online juga apalagi. Nah, ini programnya Dirjen Pajak ini untuk NPWP membuatnya online itu semakin mempermudah Bapak Ibu sekalian. Nah, terima kasih pemerintah serba online sekarang. Jadi kita mudah ya Pak Eko. Iya, Apalagi untuk belanja sekolah ini juga online. lanjut Mas Adit. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Okta Tiara, kalau untuk pemula apa juga menggunakan SIUP? Karena ibarat kan baru mau memulai sebagai reseller ibaratnya. Oke, seller maksud saya. Nah, gitu. Nah, pertanyaannya hampir sama ya Hampir Pak sama Eko ini. dengan yang tadi. Iya. Jadi gini, di si Plato Ladang, memang kalau memang baru memulai kan bisa dengan cara individu tadi, Mas Adit. Nah, nanti sambil jalan kok ternyata teman-teman mau upgrade jadi CV atau PT, kemudian yang sebelumnya non PKP jadi PKP, bisa. Nggak perlu bikin toko lagi. Yang toko yang sudah ada tadi tinggal di-update datanya, itu sudah menjadi apa? Toko yang badan hukum gitu. Jadi kemarin daftarnya individu, kemudian karena sudah diurus badan hukumnya, itu nggak perlu daftar toko lagi, tinggal diupdate aja Oh, gitu. jadi kita bisa upgrade informasi di toko kita ya Pak Eko. Iya, Kalau benar. sewaktu-waktu kita udah mengurus nih, SIUP kita udah jadi, kita pengen bikin toko kita itu berbadan hukum. Kita nggak usah buat toko lagi, Benar. cukup upgrade toko yang sudah ada. Iya, benar. Oke. Jadi Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, lebih simpel untuk iya. sekarang itu Kalau kita. belum punya SIUP ya nggak apa-apa, daftar individu dulu gitu. Wah, kalau untuk Bapak Ibu sekalian yang belum punya SIUP bisa tuh daftar di individu. Masuknya nanti individu cukup NPWP, KTP, dan buku tabungan. Itu sudah bisa berjualan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Eko. Untuk usaha dagang pribadi apa perlu SIUP? Nah, ini Tidak. pertanyaan dari Bapak atau Ibu Kodim Asrofi. Nah, mungkin Iya. masih sama ya Pak Masih Eko? sama. Nggak apa-apa. Kalau untuk pribadi nggak perlu SIUP. Cukup tadi NPWP dan KTP. Nanti kalau masalah mau seperti tadi mau upgrade ke badan hukum dan punya SIUP, nggak apa-apa, silahkan diupdate aja di data tokonya. Oke, siap. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, tidak perlu khawatir karena untuk opsi individu itu sangat ada dan memang kita untuk aturannya itu mengacu sesuai dengan Permendikbud ya Pak Eko. Jadi kita Iya. tidak mengada-ada juga untuk proses individu harus seperti ini itu, badan usaha harus seperti ini itu, karena memang kita diatur oleh regulasi dari Kementerian Pendidikan. Jadi untuk pembinaan kita tetap diawasi oleh Kementerian Pendidikan, semua aturan yang ada, semua sistem yang ada itu hasil dari pengawasan dan yang regulasi kementerian. Jadi Bapak Ibu sekalian tenang saja untuk berbelanja atau bertransaksi di Siplah atau Peladang. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Pak Eko dari Ibu Winarti lagi, tetapi yang belanja sekolah swasta gimana Kak? Kan pajak yang tanggung penjual. Nah, ini tadi ya. Iya, yang lanjut tadi. Memang sebenarnya di sini sekolah pun juga harus mulai memahami dulu statusnya dia seperti apa. Kalau swasta sudah jelas mereka nggak bisa wapu, mereka nggak bisa bayar pajak PPN. Yang harus bayar adalah penjual. Terus juga harus pahami dulu penjual atau penyedia itu juga punya status PKP dan non PKP. Kalau PKP mereka bisa bayar dan PPN melakukan faktur. Tapi kalau non PKP tidak. Jadi memang sekolah itu seharusnya juga mulai mereview dulu penjualnya, dia PKP atau non PKP gitu. Karena itu tadi bendahara sekolah untuk swasta, mereka bukan wapu, nggak bisa dia membayarkan pajak PPN tersebut. Itu aja sih. Kalau memang sudah terlanjur ya berarti penjualnya
ya mau nggak mau harus proses pengurusan PKP Mas untuk proses pembayaran pajak. Oh gitu ya, ya. Jadi untuk penjualnya itu kalau memang sudah posisinya seperti itu, mungkin mengurus di kantor pajak ya Pak Eko untuk pembayaran pajaknya itu biar faktur bisa keluar ya. Iya, benar. Dan lebih tepatnya sih mungkin nggak apa-apa, itu kan dari kami ya Mas Adit ya, dari sepengetahuan kita ya. Atau mungkin lebih jelasnya coba dikoordinasikan dengan kantor pajak setempat. Gimana dengan kondisi seperti ini gitu loh. Sekolah sudah melakukan transaksi di toko saya dan saya belum PKP. Gimana proses pajaknya? Mungkin bisa dikoordinasikan langsung dengan pajak setempat. Iya, itu kalau saya yakin sih mesti prosesnya enggak lama dan enggak ribet karena kan kita Iya, ada iktikat untuk membayar pajak. iya Nah, itu benar. mungkin nanti akan dimudahkan Bapak Ibu sekalian dari kantor pajaknya karena kan kita tertib pajak, kita ingin membayarkan pajak tetapi untuk prosesnya mungkin masih ada kendala di non PKP tersebut. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Eko. Berapa lama pembayaran dari sekolah masuk ke rekening penjual? Apa ada potongan biaya admin di toko ladang? Nah, ini pertanyaan dari Bapak atau Ibu Debbie. Oke. Berapa lama itu kita sudah menggunakan SOP mengikuti metode pembayarannya. Kita sediakan metode pembayaran transfer manual, Bank Jateng dan Bank DKI yang masih eksis. Kemudian juga VA, virtual account, ada BRI dan VA Bank Jatim. Perbedaannya adalah kita lebih memprioritaskan VA karena VA lebih cepat Mas proses verifikasinya. Yang penting adalah di sini semuanya mau VA maupun manual, sekolah harus upload bukti transfernya. Karena waktu atau time ketika upload itu yang akan dijadikan untuk antrian di sistem, mereka akan diverifikasi oleh teman-teman verifikasi toko ladang. Nah, untuk berapa lamanya? Untuk VA, untuk upload bukti bayarnya hari ini, saya rasa hari ini juga akan diverifikasi. Maksimal H+1 besok. Itu pasti diverifikasi. Itu untuk yang virtual account Virtual ya Pak account Eko? ya. Oke, jadi virtual account itu sangat cepat Bapak Ibu prosesnya. Iya, beda kalau transfer manual. Kemarin kalau nggak salah SOP dari teman-teman verifikasi itu transfer manual itu kayaknya maksimal H+2 Mas. H+2 setelah upload bukti itu Iya, ya untuk transfer manualnya. ya karena prosesnya berbeda dari Oke, VA. oke, Kalau oke. VA kan lebih enak, lebih cepat, punya kode unik untuk verifikasi. Tapi kalau transfer manual agak beda dan sulit untuk memverifikasinya. Oke, Apalagi oke. kalau udah banyak kan. Ya, saya rasa sih dengan adanya VA mungkin itu dimanfaatkan saja biar lebih cepat proses verifikasinya. Nah, Gitu Mas untuk Adit. pertanyaannya apakah ada potongan biaya admin di toko ladang itu tadi gimana Pak Eko? Oke, untuk biaya admin seperti yang saya jelaskan tadi, di Siplah kita tidak ada biaya admin untuk setiap transaksi. Adanya potongan-potongan itu biasanya adalah di luar sistem. Contoh beda bank. Banknya penyedia itu beda dengan bank yang digunakan oleh toko ladang. Pastikan ada biaya antar bank. Itu yang akan dibebankan oleh penyedia. Kemudian VA, karena VA ini juga dari bank, ini adalah layanan atau servis yang dikembangkan oleh pihak bank, itu juga ada biayanya. Memang ada biaya, tapi itu apa ya? Kalau bahasa orang Jawa sumbut. Iya, sebanding lah. Sebanding ya, Bahasa Indonesianya sebanding. sebanding. Walaupun ada harga, tapi kan lebih cepat proses verifikasinya. Oke, oke, oke. Itu aja sih Mas Adit. Ya, jadi Ibu Debbie itu tidak ada biaya admin ya di Siplah Toko Ladang. Yang ada itu biaya perbankan, layanan perbankan. Ya. Kalau memang Bapak Ibu sekalian menghendaki tanpa biaya, kita dari penjual dan pembeli itu menyesuaikan aja nanti pembayarannya sesuai dengan bank yang
toko ladang pakai itu nanti tidak ada biaya perbankan, apalagi biaya admin. Kalau memang biaya admin kan tidak ada ya Pak Eko, Ya, adanya hanya biaya perbankan. Nah mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah mungkin ada pertanyaan lanjutan nih Pak Eko dari CV Kalista. ya. Kebetulan CV kami sudah bergabung di toko ladang dan terkait menu upload produk secara kolektif, kadang kala bisa dan kadang kala tidak bisa. Oke. Kira-kira kendalanya di mana ya Pak Eko? Oke. Ini terkait upload produk Mas Adit. Dan upload produk ini juga kita akan sediakan sesi tersendiri nanti di Jumat-Jumat depan. Mungkin nggak apa kita singgung sedikit. Memang kita sudah sediakan upload kolektif. Jadi upload langsung pakai data Excel gitu Mas. Nanti datanya disiapkan dari Excel, kemudian diimport, nanti diupload. Jadi sekali upload banyak gitu Mas, banyak data. Ada di sini tadi pertanyaan adalah kadang bisa, kadang tidak bisa gitu. Mungkin perlu saya sampaikan ada batas maksimal ke saat upload. Kalau nggak salah kemarin dari tim dev itu 150 data. 150 produk dalam sekali upload ya Sekali Pak Eko? upload, iya. Maksudnya menggunakan format import Excel ini. Kalau saya nggak salah adalah 150 data. Kemudian di situ juga ada format-format yang harus disesuaikan dengan standar yang sudah kita sediakan. Ya, mungkin nanti kita ini lebih jelasnya nanti sih Mas ke saat pembahasan topik Ada ya. sesi selanjutnya ya. Iya, topik yang Mungkin produk. kendalanya bisa atau tidak bisa itu mungkin yang pertama bisa dari jumlahnya melebihi batas Hmm. dari develop sistem itu Iya, ya, benar Mas Adit. 150 produk. Bisa juga mungkin keliru format Pak Eko atau gimana Nah, itu bisa juga ya? iya bisa juga. Makanya nanti Oke. kalau ini memang belum kita bahas, tapi nggak Iya. apa-apa. Nanti bisa di grup Telegram bisa ditanyakan. Nanti kita coba telusuri nih kesalahan apa yang dialami oleh CV Kalista ini. Oke, siap. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini hampir sama ya Pak Eko. Apakah ada biaya admin dan peruntukannya seperti apa dari Bapak Agus Sugi? Nah, Iya, ini hampir mungkin sama. seperti yang tadi ya, Hampir tadi. biaya admin tidak ada Bapak Ibu sekalian. Yang ada itu biaya layanan perbankan. Jadi memang biaya layanan perbankan itu ada kalau Bapak Ibu sekalian memakai mungkin beda bank, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa disesuaikan aja untuk kalau memang ingin tanpa biaya sama sekali, nanti bisa disesuaikan banknya dengan bank yang dipakai si plat toko ladang. Mungkin seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Bapak Hasan Abdul ini. Mau tanya Pak, untuk penjual itu layaknya berapa persen ya pengambilan keuntungannya? Nah, ini agak susah kita Pak Eko. Karena kan margin ini berbicara soal keuntungan ya. Iya, benar Mas Layaknya Adit. berapa persen? Nah, ini Ini nanti ya tergantung pribadi masing-masing ya iya, Pak Eko. pribadi masing-masing Mas Adit. Jadi Iya. tergantung core bisnisnya seperti apa. Iya, mungkin tujuan bisnisnya seperti apa, core bisnisnya Iya, seperti apa, nanti pasarnya juga mungkin seperti apa, barangnya yang dijual seperti apa itu mungkin ini lebih ke individual sih Mas. ya Bapak Ibu sekalian ya yang mungkin bisa mengatur Iya, marginnya karena kan kita nggak tahu nih biaya ibaratnya kulaan nih Bapak Ibu sekalian berapa berapa, gitu ya. ongkos bensin berapa, mungkin Heeh. kalau ongkos ekspedisi berapa, nah itu nanti mungkin bisa disesuaikan Bapak Ibu sekalian. Mungkin seperti itu ya Pak Hasan untuk pertanyaannya berapa persen pengambilan keuntungan. Iya. Nah, mungkin itu kembali ke pemilik toko masing-masing ya untuk itu. Kemudian dari Bapak Taufik Munir, saya mau tanya Mas, terkait pajak lagi ya ini. Ya nggak apa-apa Pak. Soal centang pajak atau tidak ini sebenarnya sering menjadi kendala terutama buat kami sebagai penyedia. Mm-mm. Karena anggaran yang sudah menjadi acuan pembelian produk menjadi masalahnya. Jika kami memberikan harga plus centang PPN, akan ada selisih di nominal. Padahal di dinas tidak boleh melenceng kurang atau lebih.
harus pasti ya itu nilainya, harus karena pas. bisa jadi kendala buat sekolah untuk membuat pelaporan akhir. Nah, ini kan biasanya apa, RKAS Pak Eko untuk itu, Iya, rancangannya ya, iya rancangan. benar. Nah, ini gimana terkait centang pajak itu Pak Eko? Sebenarnya kan itu 10%, secara rumus itu 10% dari harga satuan yang diinput. Jadi apa ya? Kalau mau menyesuaikan dengan anggaran sekolah, coba dicari dulu DPP-nya berapa. Jadi DPP-nya berapa, itu ditulis aja di harga satuan, tinggal dicentang plus PPN-nya. Nanti di situ juga kita juga sediakan di bawahnya itu preview harga, Mas. Preview harga yang akan tampil di sisi sekolah berapa. Kalau mau menyesuaikan anggaran sekolah, monggo nggak apa-apa. Nah, berarti kan harganya yang diotak-atik. Diotak-atik mau plus PPN itu biar pas dengan sekolah itu berapa. Tinggal aja diotak-atik di situ. Kalau saya kasih contoh itu sebenarnya di harga satuan itu bisa diisi DPP-nya. Kemudian ketika dicentang 10%, maka akan diambil 10% dari harga satuan. Nah, nanti ketemu preview harga finalnya atau harga jual yang tampil di sisi pembeli. Nah, usahakan kalau emang mau menyesuaikan berarti preview harga itu yang harus sama dengan anggaran sekolah. Kalau memang mau disesuaikan lah ya dengan anggaran sekolahnya biar Iya. pas. Jadi kalau untuk penjual, kalau ingin menyesuaikan dengan rancangan anggaran dari sekolah, memang harus tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nanti mungkin sebelum upload produk itu menghitung dulu ya Pak Eko, produk Iya, yang tayang berapa, kemudian ditambah pajaknya itu kalau mau centang pajak itu harga barangnya harus berapa. iya benar Mas Kemudian Adit. kalau memang mau mengkomposisikan harga barang itu sudah include pajak tanpa centang PPN itu juga bisa juga. Juga bisa sih, cuma nanti emang di Emang sistem sip agak lah sistem nggak ada nggak ada, pajaknya seperti itu ya. nol Iya, di jadi luar sistem memang berarti. di luar sistem. Jadi memang Bapak Ibu sekalian nanti yang menentukan. Bapak Ibu penjual mungkin nanti menghitung pada saat mau upload produk. Nanti bisa mengacu dengan RKAS yang dibuat oleh sekolah atau dinas agar jumlah harganya itu tidak kurang, tidak lebih dan sesuai. Gitu ya Pak Eko mungkin ya Pak Eko. Iya, benar Mas Adit. Oke, mungkin sedikit menjawab pertanyaan tadi ini sudah. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Rizky Dinara. Nah, ini dokumen apa saja yang dikasih ke sekolah untuk setiap pembelian? Oke. Nah, Jadi di Sipla itu ada dokumen surat pesanan atau SP. Kemudian ada BAST, itu berita acara serah terima. Kemudian ada lagi nanti kalau melakukan negosiasi, itu ada juga berita acara negosiasi. Melakukan perbandingan juga ada berita acara perbandingan. Kemudian ada lagi juga dokumen invoice atau tagihan. Itu juga ada sudah disediakan oleh si atau ladang. Jadi beberapa dokumen itu yang wajib atau diminta sesuai itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, Mas. Yaitu Permendikbud 14 tahun 2020. Ada surat pesanan, ada berita acara negosiasi jika ada nego, ada berita acara perbandingan jika ada perbandingan. Kemudian juga ada di situ bahasanya bukti pembayaran kalau di Permendikbud itu kita juga sudah sediakan invoice itu satu dokumen, nanti di bawahnya jika sudah terbayar itu juga ada dokumen bukti pembayaran. Itu sudah dokumen yang disifat toko ladang itu sudah sesuai dengan Permendikbud 14 tahun 2020. Nanti seperti apa isinya bisa nanti dicek, monggo di browsing aja dokumennya seperti apa. Kalau enggak nanti di grup Telegram itu juga sudah kami share dokumennya. oke, jadi seperti itu ya. Jadi dokumen yang disediakan di sistem Siplah Toko Ladang itu sudah sesuai dengan Permendikbud nomor 14 tahun 2020 ya Pak Eko, Ya, benar. tentang PBJ ya, Ya, itu yang benar. dikeluarkan Kementerian Pendidikan. Jadi kalau di lapangan itu mungkin masih sering ada kendala Pak Eko.
Ya, gimana Mas Adit? Karena ini kok tidak ada SPK atau apa. Nah, itu Iya, benar. sebenarnya kita itu ada, cuman penyebutannya aja yang berbeda-beda di Berbeda. antara semua siplah. Iya, benar. Jadi mungkin kenapa kita nggak ada SPK di Toko Ladang? Karena sebenarnya isinya SPK itu juga sudah sama dengan dokumen SP yang kita Iya, sediakan, surat surat perintah, pesanan. surat Isinya pesanan ya. sama, hanya beda tulisan aja, SPK dan SP. Kenapa kita nggak kasih nama SPK? Karena secara peraturan pun itu sudah beda, Mas. SPK dan SP itu. Kalau pengadaan melalui toko daring, jadi toko daring, toko online, jadi Nasipla atau e-katalog, itu pakainya SP, surat pesanan. SPK itu adalah bukti kesepakatan. Itu biasanya digunakan untuk luring Oh, atau luring offline. jadi Jadi belanja langsung ya Pak Eko. iya, jadi mungkin itu yang perlu kita pahami dulu gitu loh. Iya, Kadang teman-teman itu nggak sampai situ pengetahuannya, atau mungkin karena saklek ya pengadaan pakai SPK semua diterapkan SPK ya semua gitu. pukul rata Dipukul SPK semua rata gitu ya. gitu. Padahal Padahal SPK itu untuk beda. luring. Iya, benar. Nah, Dan itu juga sudah dijelaskan di Permendikbud 14 gitu. Di situ juga sudah jelas bahwa untuk siplah toko daring itu cukup pakai surat pesanan. Kalau luring karena mungkin kendala teknis di lapangan, belum ada internet semisal, kan masih bisa luring itu sekolah. Itu pakai dokumen SPK. Sebenarnya di situ letaknya perbedaannya. Tapi untuk masalah isiannya antara SP dan SPK sama sebenarnya. sebenarnya sama saja ya. Mungkin Iya, penyebutannya itu yang ini kan peralihan ya Bapak Ibu sekalian, dari sebelumnya belanja luring ke belanja online. Nah, online. mungkin masih dari dinasnya itu masih Pukul rata tadi loh, Mas. iya, masih pukul rata harus SPK. Padahal sesuai amanat Permendikbud nomor 14 tahun 2020 ya, Iya, itu pembelanjaan online harus menggunakan SP atau surat pesanan. iya, Jadi benar memang Mas Adit. dokumen yang kita sediakan di sistem Siplah Toko Ladang itu memang semua dokumen yang dibutuhkan oleh sekolah untuk pelaporan. Jadi kalau zaman dahulu luring itu dokumen sekolah yang membuat sendiri pusing. Nah, ini sekarang ada inovasi Siplah ini, dokumen yang disediakan di Siplah itu memang semuanya eh, terpakai untuk pelaporan sekolah. Jadi sekolah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu operator sekolah itu sudah sangat dimudahkan dengan sistem Siplah ini. Nah, Oke, mungkin mungkin seperti itu. Ada tambahan, Pak Eko? tambahan sedikit Mas, mumpung nyinggung SPK ini. Siap. Coba saya share screen ini. Nah, yang pengen tahu sih seperti apa Permendikbud 14. Jadi ini saya coba share. Di sini ada di bab 4 terkait bukti pengadaan barang jasa oleh satuan pendidikan di pasal 22. Bukti PBJ satuan pendidikan melalui siplah. Nah, di sini sudah menyebutkan melalui siplah, bukan toko daring lagi, sudah lebih Sudah semakin mendetail. spesifik ya. Iya. Itu ada nih A B C D F sampai F ini. Dokumen perencanaan PBJ. Kemudian dokumen hasil perbandingan jika melakukan perbandingan. Dokumen hasil negosiasi jika melakukan negosiasi. Kemudian di sini surat pemesanan. Sudah sangat SP, jelas ya, SP bukan itu SPK. ya, bukan SPK ya. Iya. Kemudian berita acara serah terima. Ini BAST. Kemudian bukti pembayaran. Ini kita juga sudah sediakan. Invoice dan bukti pembayarannya. Jadi di Permendikbud pun secara peraturan sudah jelas di sini. Siplah hanya ini dokumennya gitu. SPK itu untuk offline. Kalau online, apalagi di Siplah itu sudah tertulis di sini surat pemesanan. SPK, bukan SPK, tapi Iya, SP. surat pesanan, surat Ya, gitu, pemesanan Mas Adit. ya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau ada sekolah yang di Siplah Toko Ladang nggak ada SPK, kita dari dinas ditolak atau apa, nah kita bisa menunjukkan Permendikbud nomor 14 tahun 2020 kalau untuk belanja online itu surat pemesanan. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin untuk sesi pendaftaran dan tanya jawabnya di minggu ini Cukup. cukup sampai di sini, Bapak Ibu sekalian. Diharapkan jangan keluar dulu, jangan leave room dulu, jangan leave meeting, karena di akhir sesi kita akan ada pengundian door prize. Nah, itu
surprise itu untuk Bapak Ibu 5 orang yang beruntung. Benar gitu ya Pak Iko? Iya. Ya, jadi nanti ada hadiah total 500.000 untuk 5 orang yang beruntung, Bapak Ibu sekalian yang masih setia hadir di meeting Zoom kali ini. Nah, untuk sesinya akan kita mulai ini ya Pak Iko untuk pengundian hadiahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa konfirmasi ke room chat kalau memang nama Bapak Ibu sekalian keluar di aplikasi kita untuk mengundi itu. Nanti akan kita panggil 3 kali. Kalau 3 kali Bapak Ibu sekalian belum konfirmasi, maka akan kita geser ke Pemenang peserta selanjutnya. yang lain. Iya. Nah, peserta yang beruntung selanjutnya. Nah, totalnya ada 5, masing-masing 100.000. Itu nanti akan kita distribusikan menjadi pulsa. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa untuk membeli paket data untuk mengikuti sesi kita yang selanjutnya. Nah, Oh ya, itu. mungkin itu Mas. Saat nanti pengundian pemenang itu kan nanti nama yang akan nama yang didaftarkan saat presensi tadi. Usahakan namanya juga harus sama dengan yang Nama akun Zoom, ya. nama Zoom sekarang. Oke, jadi Kalau belum sama mohon disamakan dulu biar nanti nggak hangus. Iya, oke. Jadi sebelum kita mulai sesi undiannya, Bapak Ibu sekalian, mohon nama di akun Zoom-nya itu disesuaikan dengan nama yang tadi diisi pada waktu presensi. Karena nanti kalau namanya itu mohon maaf berbeda, itu nanti akan kita diskualifikasikan ya Pak Iko. Iya, untuk kita skip lah undiannya intinya, kita nggak skip, dapat. kita geser ke yang lain. Nah, ini mungkin sembari kita menyiapkan sistemnya, Bapak Ibu sekalian bisa mengecek nama Zoom-nya itu udah sesuai apa belum. Nah, mungkin akan kita mulai ya, Bapak Ibu sekalian, mohon dipantau di monitor terus, apakah nama Bapak Ibu sekalian akan keluar di picker wheel ini ya, untuk undiannya ini. Nah, mungkin akan kita langsung mulai saja untuk pemenang yang pertama. Bapak Ibu sekalian, mohon segera konfirmasi hadir kalau Bapak Ibu sekalian namanya keluar. Nah, mungkin akan kita mulai 3, 2, 1 untuk pemenang yang pertama. CV 4 Sekawan. Nah, ini Apakah hadir? hadir apa tidak Bapak Ibu dari CV 4 Sekawan, bisa konfirmasi hadir di kolom chat ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dari CV 4 Sekawan. Ayo panggilan yang pertama, Bapak Ibu dari CV 4 Sekawan. Ini Pak Irwan Pur sudah hangus. Panggilan kedua, Bapak Ibu sekalian dari CV 4 Sekawan. Masih belum ada yang konfirmasi ya ini Pak Iko? Iya. Nah, ini panggilan yang terakhir ini. Saya hitung dari 5 ya. 5 ke belakang, mohon segera konfirmasi. 5, 4, 3, 2, 1. Belum konfirmasi? Hangus. Nah, kita geser ke pemenang yang selanjutnya. Belum beruntung ini Bapak CV 4 Sekawan. Nah, akan kita undi untuk pemenang yang pertama karena tadi hangus ya. 3, 2, 1. Nah, selamat untuk Ibu Endang Sujiati. Nah, ini Ibu hadir enggak ini Ibu? Segera konfirmasi. Nah, cepet-cepetan nih. Iya ini keburu hangus Bu.
Kok beda? Namanya harus sesuai ya Bapak Ibu sekalian yang Nah, konfirmasi. Ibu Endang. oh bukan, dia hanya hadir untuk CV-nya. Ayo Ibu Endang, panggilan yang pertama Ibu Endang Sujiati. Panggilan yang pertama Ibu Endang. Panggilan yang kedua belum juga konfirmasi ya Ibu Endang. Halo Ibu Halo Endang. Ibu Endang, panggilan yang ketiga ya ini kita masuk ke Oh itu loh. Endang Sujati saya Jaya saya Pak katanya. Ibu Endang. Nah, nanti gimana Pak Eko ini? Oh Konfirmasi mungkin mengirim identitas ya nanti untuk konfirmasi ke boleh lah boleh. Nanti kita catat dulu ya kalau ya memang kita CV kita Jaya catat dulu memang ya Endang. Ibu Endang Sujiati. Nanti akan kita klarifikasi kalau memang oke nanti kita distribusikan. Oke, untuk pemenang yang pertama sudah ada. Ya. Nah, Ibu ini Endang dari ini. CV4 sekawan udah hangus, Pak. Udah digantikan Ibu Endang. Ibu Endang pun nanti masih ada proses verifikasi dulu nih. Iya, Karena Ibu Endang aja masih klarifikasinya ada verifikasi. Nah, ini iya. untuk semoga CV4 sekawan menjadi pemenang kedua sampai kelima. Mungkin nanti ada peluang juga, Pak. Nah, kita pemenang kedua, Mas Operator, mohon dibantu. 3, 2, 1, pemenang kedua. Selamat buat Bapak Hasan Abdillah. Nah, ini pemenang yang kedua ya. Segera Ya. konfirmasi Bapak Hasan, mohon segera konfirmasi hadir di kolom chat. Ini Nah, hadir. ini langsung konfirmasi Bapak Hasan. Ya, oke, untuk pemenang kedua sudah. Kemudian kita masuk ke pemenang ketiga. Mohon Mas Operator dibantu. 3, 2, 1, mohon. Selamat kepada Ibu Nur Hatijah, ini pemenang yang ketiga. Nah, ini konfirmasi Ibu Nur Hatijah akan kita, waduh cepet banget ini. Nih. Langsung kayaknya standby ini. Iya, standby terus ini beliau. Standby ini cepet banget. Nah, pemenang ketiga ya ini ya Pak Eko. Iya, benar. Nah, kita masuk ke pemenang keempat. 3, 2, 1. Siapa ini yang beruntung menjadi pemenang keempat? Muhammad Nasrul. Nah, ini menjadi pemenang keempat. Apakah Di hadir? sesi minggu ini Muhammad langsung Nasrullah hadir. langsung hadir. Kayaknya yang pemenang kedua ke atas ini sudah standby semua Pak Eko. Iya, Langsung siap. hadir gitu. Nah, selamat kepada Bapak Muhammad Nasrullah menjadi pemenang keempat. Nah, ini pemenang yang terakhir ya. Semoga Bapak Ibu sekalian menjadi orang yang beruntung mendapatkan hadiah pulsa 100.000 di sesi spin kelima ini. Nah, mohon operator dibantu untuk pemenang terakhir. 3, 2, 1. Nah, selamat buat Bapak atau Ibu Yuli Herlianti. Nah, ini menjadi pemenang yang terakhir. Iya. Nah, mohon segera konfirmasi nih. Kalau nggak konfirmasi, kita putar lagi nanti kalau udah hangus. Iya. Nah, mohon Bapak atau Ibu Yuli segera konfirmasi hadir di kolom chat. 2 kali kena samping bener mesti mencet. Ini Pak Irwan Pur ini ya. Dari kemarin ikut terus ini. Iya, terima kasih Bapak Irwan sudah setia ikut mengikuti acara ini. Nah, ini Ibu Yuli gimana ini? Kita konfirmasi. 1, panggilan pertama nggak ada. Panggilan kedua Ibu Yuli Herlianti.
panggilan ketiga kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kita masuk Hangus. cari pemenang lagi. Nah, semoga siapa ini yang beruntung. Nah, Bapak Suherman. Bapak Suherman. Beruntung sekali. Bapak Suherman, selamat Bapak menjadi pemenang hadiah yang langsung hadir gitu. Pak Suherman ini kemarin juga ikut. Kayaknya kemarin Pak Herman juga menang deh, Mas. Oh Nek, iya, ya, Jumat setia. kemarin. Makanya Bapak Ibu sekalian jangan bosan-bosan untuk mengikuti event kita tiap minggu sekali. Siapa tahu Bapak Ibu sekalian menjadi pemenang di setiap eventnya. Nah, itu rezeki masing-masing Bapak Ibu sekalian. Pemenang akan kita konfirmasi berdasarkan data form yang diisi di presensi tadi. Terima kasih bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah setia hadir dari awal Zoom kita sampai akhir ini. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang pas di hati Bapak Ibu sekalian, kami Mohon dari pengisi acara Zoom Sejam Bersama Toko Ladang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mohon masukan dan kritik Bapak Ibu sekalian untuk acara kedepannya nanti bisa disampaikan melalui grup-grup yang ada atau ke sosial media kita atau ke customer service kita. Mungkin ada masukan apa dari Bapak Ibu sekalian nanti bisa disampaikan, nanti akan menjadi perbaikan untuk kita. Nah, akhir kata, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Acara kami tutup. Terima kasih atas waktu luang Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Indikator kota metropolitan yang selalu dinamis mengingatkan jejak sebuah marketplace di tanah air. Berawal dari toko daring, toko ladang berkembang pesat menjadi salah satu marketplace besar. Selain menyediakan barang, toko ladang menggandeng ribuan penyedia barang, bahkan membantu ketersediaan finansial bagi rekan bisnisnya. Kegiatan usaha toko ladang terasa menyentuh berbagai sendi kehidupan masyarakat. Ketika saya bikin perusahaan namanya ladang, orang banyak tanya, emang ini di dunia pertanian gitu ya. Tapi saya bilang ladang itu adalah filosofi yang tidak pernah habis untuk seorang itu bisa mendapatkan bekerja dan mendapatkan rezeki. Bukan hanya rezeki saja, tapi di situ orang bisa bekerja. Nah, harapan saya ketika waktu itu toko ladang kami bisa mewadahi semua orang bisa bekerja di situ. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, toko ladang memiliki kantor dan jaringan di berbagai kota di Indonesia. Saya sendiri sebetulnya berawal dari hanya itu rumah kontrakan, berawal dari hanya 3 orang gitu ya, 3 orang sampai sekarang kita udah kalau di karyawan inti sudah hampir sekitar 70-an orang. Kami mulai merintis online shop yang itu melayani kebutuhan-kebutuhan sekolah, melayani beberapa waktu itu kebutuhan-kebutuhan dinas. Itu yang memang kami konsen ke bisnis-bisnis corporate. Sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai saat ini kami dipercaya oleh Kementerian Pendidikan sebagai salah satu marketplace untuk program Kementerian Pendidikan. Kini, kaki-kaki gurita bisnis toko ladang menjadi rujukan rekan bisnisnya yang ingin bertransaksi dalam proyek pemerintah.